Elshita News and Talk. Kasus dugaan perundungan yang berujung pengeroyokan terhadap siswa kelas 1 SMP di Kota Semarang kembali menjadi perhatian publik. Korban diduga dikeroyok oleh sejumlah kakak kelas di lingkungan sekolah hingga mengalami luka memar di berbagai bagian tubuh dan disebut sempat mendapat ancaman agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua maupun pihak lain. Keluarga korban juga menyoroti dugaan keterlambatan informasi dari pihak sekolah terkait peristiwa tersebut, sehingga kasus baru terungkap beberapa hari setelah kejadian. Lantas bagaimana melihat fenomena perundungan yang masih terjadi di sekolah? Langkah apa yang perlu disiapkan dan perlu dilakukan sekolah, orang tua dan lingkungan sekitar agar kasus serupa dapat dicegah sejak dini? Kami akan berbincang bersama Koordinator Program Remaja Pilar, Anis Sapitri. Elshita News and Talk. Halo, selamat sore, Mbak Anis. Halo, Kak. Iya, Mbak Anis, kalau kita melihat terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini ya, seorang siswa SMP kemudian dikeroyok dan dilakukan pengeroyokan ya, yang dilakukan di kamar mandi, dan ini juga sempat menjadi perhatian karena ternyata juga ditemukan berbagai luka memar ya di bagian tubuh korban tersebut. Lantas melihat hal seperti ini bagaimana Mbak Anis? Karena kan seharusnya ruang pendidikan ya adalah ruang aman bagi pelajar untuk belajar, tapi justru malah terjadi hal seperti ini. Halo Mbak Anis? Iya. Nampaknya gangguan komunikasi ya antara kami dengan Mbak Anis Sapitri dari Koordinator Program Remaja Pilar. Dan kami akan coba menghubungi kembali Mbak Anis Sapitri selaku Koordinator Program Remaja Pilar membahas terkait perbincangan kita kali ini, yang mana seorang siswa SMP di Kota Semarang mendapatkan perhatian karena diduga keroyok oleh sejumlah kakak kelasnya di lingkungan pendidikan. Dan juga korban diduga keroyok oleh sejumlah kakak kelas di lingkungan sekolah hingga mengalami luka memar di berbagai bagian tubuh dan disebut sempat mendapat ancaman agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada pihak orang tua ataupun pihak lainnya. Keluarga korban juga menyoroti ya dugaan keterlambatan informasi dari pihak sekolah terkait dengan peristiwa tersebut, sehingga kasus baru terungkap beberapa hari setelah kejadian. Peristiwa ini menambah kekhawatiran mengenai masih terjadinya praktik bullying dan kekerasan antar siswa di lingkungan pendidikan. Lalu bagaimana langkah yang bisa dilakukan oleh sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar agar kasus serupa dapat dicegah sejak ini? Kami akan berbincang bersama Koordinator Program Remaja Pilar, Anis Sapitri. Halo Mbak Anis. Halo. Iya Mbak Anis, kalau kita melihat terkait dengan fenomena yang baru ini terjadi ya, terkait dengan pengeroyokan siswa SMP di Kota Semarang, ini juga meresahkan ya, yang kemudian korban mendapatkan sejumlah luka memar di bagian tubuhnya, yang mana seharusnya ruang pendidikan, sekolah itu menjadi ruang aman untuk belajar, tetapi mirisnya malah terjadi hal seperti ini. Apa yang bisa kita cermati Mbak Anis? Oke, sebenarnya pertama ketika kita membahas fenomena bullying itu bukan menjadi fenomena yang baru gitu ya, karena sebenarnya isu bullying ini sudah sangat lama sekali ada, dan sebenarnya kita sudah sama-sama bahu-membahu untuk melakukan pencegahan maupun penanganan. Tapi sampai saat ini juga fenomena ini masih terus terjadi kayak gitu. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar di 2025 sedang salah satu film booming gitu ya, namanya Jumbo. Itu adalah salah satu film yang sebenarnya meng-highlight atau mengangkat kasus tentang bullying seperti itu. Nah, sedangkan tentang fenomena yang saat ini sedang ada sendiri gitu ya, menurut saya ini masih menjadi catatan besar untuk kita semua agar terus bisa mengupayakan dan agar terus bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan maupun penanganan jika itu sudah terjadi seperti itu. Mungkin terkait dengan kasus yang ada juga atau permasalahan yang ada juga saat ini gitu ya, itu cukup menjadi catatan penting untuk kita semua untuk tidak sebenarnya bullying itu sesuatu yang sudah diulang-ulang gitu ya kan, tapi ternyata memang permasalahan ini tetap terus ada gitu. Jadi mungkin itu sih ya, terus ini menjadi salah satu catatan yang
masih perlu kita lakukan dalam upaya-upaya pencegahan maupun penanganannya seperti itu. Baik, dan banyak orang juga yang menganggap ya bahwa perundungan ini kan kadang-kadang sebagai kenakalan remaja atau kenakalan anak-anak. Dan pada titik mana sebuah perundungan ini harus dianggap sebagai kekerasan terhadap anak, Mbak? Karena kan masih banyak juga nih di lingkungan sekitar kita ini yang masih menganggap bahwasannya hal-hal perundungan ataupun bullying ini kan masih sering sekali terjadi dan kita lihat. Namun dalam pengawasannya masih banyak juga nih para orang tua kemudian yang menormalisasi atau menganggap hal tersebut sebagai sebuah kenakalan anak-anak saja. Oke, jadi sebenarnya ketika kita bahas tentang bullying, itu kita tidak tidak jauh dari pembahasan sebenarnya apa sih perbedaan antara bercanda dengan bullying gitu ya. Karena terkadang mulainya dari situ. Aku bercanda, kamu sih terlalu baper. Aku bercanda, kamu sih terlalu ini dan itu. Nanti akhirnya merembetnya kemana-mana gitu ya. Nah, perlu kita ketahui bersama dari definisi bullying sendiri gitu ya. Jadi kalau bullying itu adalah sebuah tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, tujuannya ya untuk menyakiti gitu ya, dan dilakukan secara terus-menerus. Dan perlu kita informasikan juga kalau bullying itu tidak hanya fisik loh gitu kan. Bullying itu banyak sekali jenisnya kayak gitu. Ada beberapa jenis bullying yang mungkin yang biasanya yang sering kita sepelekan ya verbal gitu kan, kayak kataan-kataan yang meledek, bahkan sesederhana memanggil nama siswa, nama anak dengan nama orang tua, itu termasuk bullying gitu kan. Kemudian nanti ketika biasanya nggak terima nih di verbal akan larinya ke fisik gitu ya, fisik yang memukul, menonjol, mendorong dan lain sebagainya. Kemudian biasanya ada juga bullying relasional antara adik tingkat, adik kelas dengan kakak kelas. Kemudian kalau sekarang ada media sosial juga ya ada yang namanya cyberbullying seperti itu. Nah, perlu ditekankan juga kalau bercanda sama bullying itu sangat beda sekali kayak gitu. Jadi kalau singkatnya ya bercanda itu sifatnya menghibur. Sedangkan kalau bully itu ya sifatnya menyakiti. Kemudian kalau bercanda itu ya untuk mempererat hubungan, sedangkan kalau bullying itu ya merenggangkan hubungan. Kemudian bercanda untuk mencairkan suasana, bullying itu ya untuk mengacaukan keadaan kayak gitu. Dan perlu dilihat juga untuk orang tua gitu ya, tidak menormalisasikan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Jadi jangan di framing dengan kata itu kan cuma bercanda, yang menanggapi berlebihan aja, enggak seperti itu gitu. Kalau itu udah ranahnya menyakiti, dilakukan secara berulang kali, yaitu bullying, dan itu ya benar itu salah satu perilaku beresiko yang terjadi pada remaja, dan itu memang butuh penanganan, bukan di-diaming kayak gitu sih Kak. Orang tua pun juga perlu peka ya terhadap hal seperti ini, yang sensitif seperti ini. Betul Kak. Jadi biasanya bullying ini kan terjadinya di banyak tempat gitu ya, baik di lingkungan dia di rumah, di keluarga, di tetangga, bisa juga di lingkungan sekolah yang tadi Kakak sampaikan. Kalau sebenarnya sekolah itu lingkungan yang aman, tapi ternyata banyak juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Salah satunya adalah bullying gitu. Dan di sini perlunya semua peran baik dari orang tua, guru, dan siswa itu sendiri untuk melakukan berbagai upaya saling bahu-membahu untuk melakukan pencegahan. Dan jika memang itu sudah terjadi ya segera dilakukan penanganan secara baik, secara komprehensif seperti itu Kak. Baik, saya juga miris dan sekaligus prihatin ya terhadap korban. Yang mana saya juga baca di artikel berita, dalam kasus ini korban juga disebut masih trauma nih, bahkan saat akan pergi ke toilet. Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada kondisi psikologis anak ketika mengalami kekerasan seperti ini, Mbak Anis? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai dampak bullying itu ada banyak sekali dampak. Salah satunya adalah terkait dengan dampak psikologis dan emosional. Di situ ada beberapa dampak, salah satunya adalah kesehatan mentalnya menurun gitu ya. Jadi karena kejadian namanya bullying itu kan kejadian yang tidak menyenangkan dan traumatis. Jadi itu menyebabkan kecemasan, kemudian stres berkepanjangan hingga depresi kayak gitu. Selain itu juga dia akan mengalami rasa kurang percaya diri gitu. Jadi dia akan akhirnya menarik diri, takut bersosialisasi, merasa tidak berharga gitu kan. Sehingga itu ketika dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan trauma yang mendalam dan akhirnya mempengaruhi kualitas hidup pada korban kayak gitu. Selain itu juga nanti jika dampak psikologis itu tidak segera
tangani kayak gitu atau didampingi, akhirnya berdampak juga pada perilaku sosial korban. Salah satunya akhirnya dia akan menarik diri, kemudian mungkin sampai juga datang ke sekolah gitu kan. Terus ada juga perubahan perilaku, bahkan nanti berdampak juga pada penurunan prestasi, kemudian mengalami dampak kesehatan fisik dan lain sebagainya kayak gitu, Kak. Dan ini kan juga mirisnya ya, pengeroyokan ini kan dilakukan oleh kakak kelasnya sendiri. Yang mana ini kan masih usia remaja ya, Manis ya, masih usia SMP. Dan korban mendapatkan ancaman nih, agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua maupun pihak lain. Kalau kita lihat dari sisi hukumnya Mbak Anis, lantas apakah hal seperti ini bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal ya? Yang mohon maaf meskipun dilakukan oleh anak-anak ya, anak-anak remaja di bawah umur ya. Dan bagaimana sebenarnya sih hukum kita mengatur atau mengawal ya hal seperti ini agar memberikan efek jerah nih bagi pelaku juga. Karena kalau misalkan kemudian dimaafkan atau mungkin dibebaskan akan mengkhawatirkannya dalam posisi seperti ini, mohon maaf. Dari pihak korban mungkin merasa tidak adil atau tidak diberikan keadilan, tidak diberikan balasan ataupun efek jerah juga bagi pelaku, karena mengingat dari korban sendiri juga mengalami luka-luka di bagian tubuhnya. Ya, jadi pada prinsipnya kalau kekerasan itu adalah kekerasan gitu ya, mau siapapun pelakunya, mau anak-anak maupun orang dewasa. Nah, di sini saya disclaimer kalau sebenarnya saya juga tidak concern di hukum gitu ya Kak, tapi sepengetahuan saya ketika itu adalah kekerasan yang dilakukan dan ada luka fisik, ada bukti gitu ya, itu sesuatu yang bisa dilaporkan. Nah, nanti biasanya akan dari pihak berwajib yang akan melakukan proses dan lain sebagainya, tapi yang membedakan dengan hukum orang dewasa adalah ketika memang itu dilaporkan dan sampai ada vonis dan lain sebagainya, biasanya anak itu akan mendapatkan pembinaan seperti itu. Nah, kebetulan kalau di PKBI sendiri itu juga kita melakukan pendampingan itu ada di lembaga pembinaan khusus di LPK Sukoharjo. Jadi itu adalah untuk anak-anak underage di bawah 18 tahun yang mereka memiliki permasalahan dan mereka menjadi pelaku baik kekerasan seksual, perkosaan, bahkan mungkin bullying juga bisa gitu kan. Nah, mungkin itu sih yang membedakan. Tapi kalau bisa dilaporkan tidak, tentu bisa kayak gitu. Sebenarnya kalau melihat terkait dengan fenomena seperti ini ya Mbak Anis ya, sebenarnya apa sih faktor yang paling sering jadi pemicu terhadap kasus perundungan di sekolah? Apakah mungkin pencarian identitas ataupun trauma dari masa kecil yang mungkin menyebabkan pelaku melakukan hal seperti itu? Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai apa sih menjadi faktor penyebab bullying gitu ya, itu sangat banyak sekali Kak. Pertama itu ada faktor orang tua atau faktor keluarga. Mungkin di rumah anak sering melihat orang tua melakukan kekerasan, menghukum anak secara bertubi-tubi, atau anak itu melihat konflik yang ada di keluarga secara terus-menerus. Nah, itu ada istilah anak adalah peniru ulung gitu kan. Jadi bisa jadi itu terekam di memori dia, kemudian dia mempraktekkan itu di sekolah. Kemudian juga kalau di sekolah itu juga bisa jadi ada budaya-budaya yang sebenarnya saat ini sudah hilang gitu ya. Kayak kalau dulu itu kan ada kayak ada istilahnya ospek untuk ajang penindasan senior terhadap juniornya. Nah, itu juga bisa juga gitu. Kemudian ada juga pengaruh kelompok sebaya. Jadi bisa juga bullying itu terjadi karena seorang anak itu bisa jadi kayak, wah kalau kamu mau gabung ke circleku, ya udah kamu harus melakukan ini dan itu dan sebagainya. Atau bisa juga pembuktian identitas. Jadi kayak aku nih yang paling kuat biar kamu nggak berani sama aku dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau sekarang faktor lingkungan sosial itu juga sangat mempengaruhi gitu ya Pak. Ditambah juga sekarang di media sosial itu kan banyak sekali hal yang bisa terjadi gitu. Bahkan beberapa yang kita temui terjadinya bullying itu karena bukan sederhana ya, tapi salah satu perilaku yang dinormalisasikan adalah mengedit stiker temennya dengan yang jelek-jelek kayak gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi terjadinya pemicu bullying seperti itu. Dan bisa jadi juga anak itu melakukan bullying, dia itu tidak mendapatkan
memberikan informasi secara komprehensif kalau itu adalah perilaku bullying gitu, karena mungkin di lingkungan sekitar dia itu adalah salah satu perilaku yang dinormalisasikan. Contoh saja kayak memanggil nama teman dengan nama orang tua, itu kan sangat dinormalisasikan, padahal itu adalah salah satu bentuk bullying seperti itu. Iya, dan kasus ini juga awalnya kan juga berawal dari saling ejek ya Mbak ya antara siswa, kemudian berkembang jadi kekerasan fisik. Dan memang untuk awalnya yang saling ejek, kemudian berkembang jadi kekerasan fisik, ini konflik-konflik yang ada di kalangan remaja ini memang berpotensi bisa meningkat ya, jadi pengeroyokan ya, atau jangan-jangan jauh lebih parah lagi nih Mbak, ada potensi ke sana? Iya, sebenarnya potensinya sangat luas sekali ya, dimulai dari ngejek, karena banyak sekali ternyata remaja yang belum paham bedanya antara bercanda dengan bullying gitu kan. Biasanya kan dia selalu memframing ini kan cuma bercanda kayak gitu, padahal itu udah termasuk kategori menyakiti hati gitu, dan biasanya dampaknya sangat luas sekali. Apalagi kalau kita melihat salah satu perubahan sosial remaja itu adalah dia lebih suka berkelompok gitu. Jadi biasanya udah ada geng-geng atau circle-circle kayak gitu. Nah, biasanya kalau salah satu dari circle itu ada yang tidak terima, otomatis dia akan mengajak ke teman-teman lainnya kayak gitu. Nah, ini juga tidak terlepas dari salah satu perkembangan remaja atau salah satu perubahan yang terjadi pada remaja seperti itu. Dan sebenarnya dampaknya itu sangat luas sekali ya, kayak seperti tadi yang sudah saya sampaikan kayak gitu sih. Lantas sejauh mana Mbak, misalkan guru ya ataupun pihak sekolah seharusnya bertanggung jawab dalam kasus seperti ini? Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan atau di sekolah lakukan gitu ya. Mungkin saya akan membaginya menjadi dua, jadi ada pencegahan dan juga ada penanganan. Yang paling baik sebenarnya adalah mencegah daripada menangani. Kalau menangani itu kan prosesnya panjang, energinya lebih banyak gitu kan Kak. Nah, yang pertama itu kalau untuk pencegahan, biasanya sekolah itu bisa banget membangun budaya positif. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan gerakan anti perundungan atau bullying seperti itu. Nah, itu biasanya bisa dilakukan dalam kegiatan sosialisasi atau campaign-campaign yang dilakukan di sekolah. Pilar nggak jarang juga menjadi salah satu narasumber di kegiatan FPLS di awal siswa. Di situ salah satu materi yang di request biasanya ada dua, kekerasan seksual dan juga bullying seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu upaya yang dilakukan seperti itu. Kemudian selain itu juga mungkin sekolah juga bisa melakukan pencegahan dengan melatih namanya peer educator atau peer counselor atau apa bahasa lainnya di sekolah seperti itu ya. Jadi biasanya kalau remaja itu kan lebih senang mendengar informasi dari temannya daripada dengan orang dewasa kayak gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh sekolah seperti itu. Kemudian mungkin juga bisa meningkatkan pengawasan. Jadi juga bisa melakukan perketatan pengawasan di titik-titik yang biasanya sepi. Kayak sepertinya bullying terjadi itu kan di toilet ya kayak kalau nggak salah. Itu juga bisa dilakukan oleh sekolah dengan cara mungkin memasang CCTV di area-area arah toilet dan sebagainya. Jadi biar bisa terlihat seperti itu. Selain itu juga mungkin sekolah harusnya saat ini sudah ada gitu ya. Biasanya bisa membentuk tim khusus. Jadi untuk melakukan tim pencegahan perundungan yang di situ di dalamnya ada guru BK, kemudian ada perwakilan siswa, bahkan perwakilan orang tua juga gitu. Nah, kemudian ketika itu sudah terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah? Yang pertama adalah sekolah harus bisa mendampingi korban dengan aman gitu ya, melakukan pendampingan baik secara psikologis, fisik dan lain sebagainya. Intinya memastikan kalau korban itu dalam keadaan aman seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bisa menindaklanjut pelaku dengan bijak gitu. Kalau misal sudah terbentuk satgas, di situ biasanya sudah ada rambu-rambu, misal pelaku itu, misal ada pelaku kekerasan atau pelaku bullying, hukuman apa atau lain sebagainya yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian bangunlah mekanisme jalur pelaporan yang aman gitu. Kadang seperti tadi bagus kalau dia bisa jujur, bisa ngomong, tapi kalau dia nggak bisa ngomong, takut untuk berbicara, dia mau melapor kemana? Jadi sekolah harus bisa menyiapkan jalur pelaporan yang sangat aman kayak gitu, misal dengan nomor kontak dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa melibatkan orang tua dengan melakukan komunikasi yang sangat kooperatif dan juga bisa juga membangun kelas-kelas parenting. Jadi
agar orang tua juga tersosialisasi dengan isu ini. Mungkin seperti itu sih, Kak. Iya, ada juga yang berkomentar seperti ini, Mbak Anis. Perlukah kemudian korban juga masih sekolah ya, di sekolah yang sama, di tempat di mana dia mendapatkan perlakuan seperti itu, ataukah harus seperti apa baiknya? Kalau itu baiknya memang dibicarakan dengan dalam proses pendampingan gitu ya, Kak. Bisa jadi juga karena case-nya beda-beda ya, bisa jadi juga memang tetap melanjutkan pendidikan di tempat yang sama, namun yang menjadi PR dan catatan adalah pelakunya dikemanain gitu kan. Nggak enak juga ketika mereka tetap disamakan di satu kelas atau mereka tetap aksesnya tuh tetap bertemu terus gitu kan. Kemudian memang itu perlunya ini ya, pendampingan dari psikolog gitu kan, agar melalui proses asesmen dan lain sebagainya, sehingga biasanya di situ muncul rekomendasi yang terbaik untuk korban dan juga untuk sekolah kayak gitu. Jadi yang baiknya seperti apa, seperti itu, Pak. Lantas Mbak Anis, ketika kita ya mungkin sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa juga, gimana sih cara kita membangun komunikasi yang membuat anak merasa aman untuk bercerita tentang masalah yang mereka alami di sekolah, untuk mengantisipasi ya ada kekhawatiran, kemudian ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak yang mengatakan bahwasannya jangan cerita, nanti kalau cerita nanti kamu aku gini-giniin. Nah, kekhawatiran seperti itu. Bagaimana cara kita sebagai orang tua atau orang dewasa bisa membangun bonding ya dengan anak supaya mereka juga tidak takut nih, tidak tertutup dengan orang di sekitarnya? Iya, jadi beberapa hal yang bisa dilakukan adalah mungkin dengan melakukan komunikasi terbuka dengan anak gitu ya. Jadi sebagai orang tua, meskipun anak itu 8 jam ada di sekolah gitu ya, tapi ketika dia kembali ke rumah perlu juga orang tua untuk membangun komunikasi, untuk menanyakan bagaimana kegiatan hari ini, ada hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan seperti apa dan lain sebagainya seperti itu. Itu menurut saya salah satu hal yang bisa dilakukan oleh orang tua gitu kan. Kemudian yang kedua adalah orang tua juga perlu aware mengenali tanda-tanda anaknya gitu. Jadi orang tua harus jeli gitu ya, melihat anakku ada perubahan sikap atau enggak gitu ya. Misalnya kayak anakku misalnya ketika ke sekolah kok dia pasti selalu alasan sakit, pasti selalu alasan untuk membuat cara agar dia tidak berangkat sekolah, atau yang awalnya dia ceria jadi pendiam, atau dia lebih banyak di kamar daripada di luar kamar dan sebagainya gitu. Jadi sesederhana kayak gitu sebenarnya itu harusnya bisa dikenali oleh orang tuanya gitu kan. Karena tidak semua anak itu yang tipikalnya yang tiba-tiba cerita dengan orang tua kan. Jadi kayak bisa dilihat dari sikap-sikapnya ada perubahan atau tidak gitu. Kemudian penting juga untuk orang tua mengajarkan keberanian dan batasan diri kepada anak gitu. Jadi menjadi salah satu hal yang penting juga untuk diajarkan kepada anak untuk bisa bilang tidak, kemudian untuk menolak perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman, dan juga perlu juga mengajari anak bagaimana cara membela diri ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi catatan dan PR bersama Kak, karena biasanya masih ada asumsi-asumsi kalau hal-hal kayak menolak hal yang tidak nyaman, bilang tidak, batasan diri, itu yang ngajari ya sekolah gitu. Padahal nggak semua hal itu diajarkan di sekolah. Jadi baiknya orang tua juga mengenalkan itu. Kemudian hal yang bisa dikasihkan juga kepada anak-anaknya gitu ya, kepada anaknya adalah mengajari juga kalau misal dia berada pada situasi yang tidak menyenangkan atau mengalami hal yang tidak menyenangkan, dia itu bisa kemana kayak gitu. Nah, kemudian meskipun anak itu cenderung lebih nyaman ngobrol dengan temannya, cerita dengan temannya, tapi alangkah lebih baik juga kalau orang tua itu melakukan pendekatan-pendekatan dengan mengenali apa-apa saja yang disukai oleh anaknya. Misal dia hobinya main games, dia hobinya apa. Nah, itu orang tua bisa masuknya dari situ untuk membangun bonding dengan anak gitu. Jadi melalui hal-hal yang disenangi anak, kemudian di situlah orang tua bisa engage atau orang tua bisa
ngobrol kayak gitu, meskipun kalau di fase remaja itu biasanya di fase-fase yang kalau anak remaja itu kalau buat story itu pasti orang tua disembunyikan gitu-gitu sih Kak. Jadi orang tua juga masih perlu banget mengontrol HP media sosial anak gitu, karena anak tuh kan masih underage, di bawah umur, itu nggak apa-apa orang tua mengontrol HP-nya, dia ngecek tahu pola chatan atau pola di grup WhatsApp-nya seperti apa dan sebagainya, itu nggak apa-apa banget orang tua untuk melakukan itu. Gitu sih Kak. Baik, terima kasih Mbak Anis ya telah meluangkan waktunya Mbak berbincang dengan Elsita, memberikan informasi dan juga insight yang baru. Terima kasih Mbak Anis, selamat sore. Terima kasih. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Koordinator Program Remaja Pilar, Anis Sapitri. Elsita Semarang News and Talk.